dengan berita viral ini saya merasa dipermalukan, mengganggu profesi saya sebagai dokter. Yang kedua, saya ngerasa mental saya masih jatuh. Mohon maaf, Dokter Jerry. Ya, Dok. Kamu yang selingkuh kok mental kamu yang jatuh? Kayak gimana itu? Rumah tangga kalian yang begitu ribet, ruwet ini, dan kamu tambah lagi jalan dengan cewek lain. Ke siapa cewek itu? Bukan cewek lain sih, Dok. Itu lebih ke arah teman dekat. Tapi kalau misalnya itu teman, kan pasti dia bilang, kami cuma teman loh. Iya, enggak. Kan saat itu juga kalau kita... Ayo, kamu ada hubungan apa dengan cewek? Bisa teman dekat aja, Dok. Cuma kan untuk berhubungan badan, dari ijab kabul sampai malam pertama kami coba, itu nggak bisa, Dok. Nggak bisa itu maksudnya kayak gimana? Nggak bisa ereksi, Dok. Kemudian yang Novinya kadang ketutup. Ketutup? Ya nggak bisa masuk, Dok. Tuh, saya udah ngomong ke Novi, mau kalau nggak saya poligami aja. Oh boleh poligami, syaratnya Rubicon, umroh, punya usaha besar. Kemudian Novi udah ngerasa oke gitu kan, Dok. Nggak ada masalah untuk poligami gitu. Oke, hari ini kita dengan Dokter Jerry. Beliau minta ruangan juga untuk berbicara, Dokter Jerry. Angkatan berapa? 2004, Dok. Oh, kamu masih adik tingkatku 1 tahun ya? Siap. Tugas di mana? Di Riau, Dok. Oh, di Riau. Tapi di kabupatennya, Indragiri Hulu. Uh, Kebetulan saya punya usaha sendiri, Dok. Jadi buka klinik. Ada 2 klinik yang saya buka. Satunya mau dinaikin jadi rumah sakit, Dok. Oke, kamu pinter ya. Depan-depan sudah promosi ya. Universitas mana? Muhammadiyah Jogja, Dok. Muhammadiyah Jogja, Iya. Oke. Jadi kemarin istri atau mantan istri nih masih? Kalau secara agama mantan istri, Dok. Oke. Kalau secara hukum kan karena lagi proses kan. Kemarin dia sudah datang ke sini. Siap, Dok. Aku juga pengen kasih ruangan aja sih. Siap, Dok. Kondisi sekarang bagaimana? Kalau kondisi saya moodnya swing, Dok. Naik turun. Mental saya ya jatuh pasti, Dok. Dengan berita viral kayak gini. Kemudian Mohon maaf, Dokter Jerry. siap, Dok. Kamu yang selingkuh kok mental kamu yang jatuh? Kayak gimana itu? Karena saya dihujat kan, Dok. Saya seakan-akan mau jalan aja keluar gitu. Oh, ini dokter yang selingkuh. Oh, ini dokter yang amoral. Ini dokter yang jahat gitu, Dok. Jadi persepsi orang, mindset orang mikirnya udah jelek banget lah tentang saya, Dok. Nah gitu. Kalau saya ngerasa, kalau ini kan aib sih kan, Dok. Aib di keluarga, aib rumah tangga. Kalau menurut agama saya, agama Islam, jadi kalau aib rumah tangga tuh kalau aib di rumah tangga tuh kayak baju, kayak pakaian. Jadi kalau pakaian kita dibuka, berarti kita telanjangi keluarga kita sendiri kan gitu kan, Dok. Yang itu yang menurut saya ini bukan jadi konsumsi. Saya bukan siapa-siapa kan, Dok. Maksud saya bukan public figure, saya bukan pejabat, saya bukan artis lah gitu. Saya orang biasa. Cuma dengan berita viral ini mungkin ya kalau yang tidak tahu jadi mendiskreditkan saya kan gitu ya, Dok. Menjatuhkan saya sebagai profesi gitu. Dan mengganggu kehidupan pribadi kamu. Benar. Oke. Sekarang saya pengen tanya dulu hubungan kamu dengan mantan istri bagaimana? Hubungan Komunikasi bagaimana? nggak ada komunikasi sama sekali, Dok. Ribut? Saya nggak ada komunikasi WA, telepon nggak ada, Dok. Udah berapa lama gitu nggak ada komunikasi. Kamu ada berusaha menghubungin beliau? Nggak, Dok. Tidak? Tidak. Beliau juga tidak ada berusaha menghubungi kamu? Tidak, Dok. Kenapa kamu nggak berusaha menghubungi beliau untuk menyelesaikan ini secara baik-baik? Kan kita laki-laki. Benar. Cuma kondisinya saya ngelihat mantan istri saya udah diundang kemana-mana kan, Dok. Mungkin waktunya juga sibuk untuk endorse. Kemudian diundang di stasiun TV. Saya ngerasa ya dengan kasus ini ya coba ya berjalan apa adanya ya, Dok. Maksud saya yang kita proses di pengadilan itu aja yang saya jalani gitu kan, Dok. Karena mau dipaksa seperti apapun kayaknya agak sulit rumah tangga kami gitu, Dok. Oke, enggak. Maksud saya itu kayak gini. Andai pun mau berpisah, kenapa enggak kamu mencoba menghubungin dia? Bagaimanapun kan kalian pernah deket nih. Bener. Kalau enggak kita duduk sama-sama, pisahnya bagaimana, baik-baik supaya enggak ribut. Tapi kan kamu juga enggak ada usaha untuk melakukan itu kan? Kenapa? Karena
saya ngerasa mungkin karena mood saya masih swing, Dok. Satu, saya merasa dipermalukan, yang akhirnya mengganggu profesi saya sebagai dokter. Yang kedua, saya ngerasa mental saya masih jatuh untuk hal itu gitu loh, Dok. Ya, saya pengennya malah nggak ada kejadian seperti ini. Komunikasi kami baik gitu loh. Jadi kalaupun kami pisah secara baik-baik, Dok. Bukan yang tiba-tiba pisah karena kasus viral gitu. Karena kasus perselingkuhan seperti ini gitu kan, gitu, Dok. Oke, saya hargain lah ya. Sekarang saya pengen dengar cerita dari versi Dr. Jerry dulu. Siap. Deh. Saya panggil Jerry aja kali ya supaya nggak ke profesi ya kita ya. Benar. Ya, supaya nggak ke profesi ya. Cerita dari versi kamu dulu deh. Pertama kali menikah kapan ya? Pertama kali menikah saya itu di 2016 atau 2017 itulah, Dok, kalau nggak salah. Kalau yang sekarang kan pernikahan yang kedua. Ayo diingat-ingat, kapan? 2016, Dok. 2016, oke. Ya. Kenapa kamu menikahi dia? Awalnya ya biasa kan deket, pacaran, terus deket. Ya biasalah, Dok. Ada bentuk perhatian dari Novi terhadap saya. Terus kami merasa sama-sama nyaman, akhirnya menikah. Oke. Sebelum menikah, saya mau perkenalkan ke orang tua saya. Ada keberatan di orang tua saya, Dok. Jadi saya untuk ngomong, saya menikah, mama, papa waktu saat itu masih ada. Mama saya nggak restu, Dok. Jadi akhirnya saya merasa mungkin saya pada saat itu saya udah kerja, udah punya penghasilan, yang omongan orang tua tadi nggak saya inin, Dok. Saya abaikan. Saya merasa saya sebagai pria dewasa, saya bisa bertanggung jawab atas pilihan saya. Jadi yang omongan orang tua tadi nggak saya dengar. Oke, pertanyaan saya, apakah kamu mencintai Novi? Saat itu ya, Dok. Di 2016. Oke. Ya. Bagaimana hubungan pernikahan kalian pada waktu itu? Jadi hubungan pernikahan, sebelumnya lagi saya jelasin, Dok. Jadi sebelum menikah, saya minta restu, ridho sama orang tua saya. Terus akhirnya kami menikah. Yang mama saya enggak ridho, papa saya enggak ridho, kedua orang tua saya. Akhirnya tetap langsung pernikahan, tapi orang tua saya nggak datang, Dok. Mama saya nggak datang. Jadi itu yang buat kesedihan saya waktu itu, karena kedua orang tua saya nggak datang. Oh, saya kira mama saya cuma merasa, oh ya, omongan aja, mama nggak datang ya gitu. Tapi pas realitasnya nikah, memang orang tua saya nggak datang gitu, Dok. Itu buat kesedihan. Pas berlangsung nikah di 2016, ya kayak pernikahan kami biasa, Dok. Jadi kalau masalah mungkin, kalau masalah apanya nggak ada, cuma masalahnya lebih ke waktu saat itu saya adalah karyawan swasta dulu, Dok. Saya kerja di perusahaan, jadi company dokter, jadi dokter perusahaan. Saya pengen tanya, langsung saja saya tanyain intinya. Pada saat itu kamu katanya punya selingkuhan di Jogja dan sempat mempunyai anak. Apakah itu benar? Kalau itu sebelumnya malah saya sebelum kenal Novi. Jadi yang di Jogja itu malah saya mau udah dekat sama yang di Jogja itu, yang profesinya pramugari. Cuma malah Novi yang ganggu hubungan saya sebelumnya sama pramugari itu, Dok. Saya udah dekat duluan gitu loh. Jadi karena jarak kami jauh, saya kerja di perusahaan di kabupaten yang di Riau, beliau di Jakarta. Jadi itulah buat hubungan kami nggak terlalu. Jadi akhirnya Novi dekatin saya pas saat itu. Jadi akhirnya kalau untuk saya punya anak, enggak lah, Dok. Gitu. Itu anak kamu bukan? Bukan. Kamu yakin dengan kata-kata kamu ya? Yakin, Dok. Oke. Jerry, saya pengen tanya. Setelah kamu menikah, ya oke, itu mantan kamu kan ada di Jogja ya? Yep. Tapi apakah setelah kamu menikah, kamu ada hubungan dengan wanita yang ada di Jogja itu? Setelah menikah? Setelah menikah nggak ada, Dok. Yakin? Yakin. Terus kenapa kamu harus memindahkan wanita ke Jogja itu ke Pekanbaru dan membawa anak itu ke Pekanbaru? Kalau pas saat Sebagai apa? Yang mana, Dok? Bahkan kamu memasukkan ke dalam rumah kamu katanya. Oh, enggak. Karena saya merasa, kalau dulu saya merasa sebagai
teman. Saya komunikasi saya sama mantan saya yang di Jogja itu komunikasi saya bagus, Dok. Jadi saya nganggap sebagai teman aja, sebagai teman. Terus kalau untuk bawa ke rumah, ada saat ada papa mama saya nggak mungkin lah saya tinggalin di rumah gitu, Dok. Oke. Komunikasi kamu bagus dengan mantan kamu, sebagus apa? Cuma sebagai teman biasa aja sih, Dok. Teman curhat biasa. Itu aja sih, Dok. Sampai tidur bareng juga? Enggak lah, Dok. Dan itu bukan anak kamu? Bukan, Dok. Novi tahu itu? Novi mikirnya mungkin itu kalau dari itu menganggapnya bahwa saya punya anak selingkuh gitu kan, Dok. Ya Novi harusnya di pengakuan Novi aja, oh enggak anak kamu kok katanya. Beda mukanya dari kamu. Novi gitu dulu ngomongnya, Dok. Oke, tapi kamu menghidupi wanita itu juga? Enggak ada, Dok. Enggak saya hidupin. Enggak ada? Iya. Tidak ada. Oke, akhirnya kejadiannya merusak rumah tangga kamu ya pada waktu itu ya? Pada saat itu sebenarnya Novi udah tahu, terus sebenarnya rusaknya bukan karena hubungan saya dengan perempuan, Dok. Tapi rusaknya lebih ke arah ekonomi kami dulu. Lebih ekonomi karena saya dulu masih merintis kan, Dok. Saya sebagai karyawan swasta, kemudian kerja di perusahaan itu dokter perusahaan. Saya itu dulu pas baru 2 bulan sama Novi nikah, saya dimutasi. Dipindah kerja ke PT yang kabupaten di Riau juga, tapi kabupatennya lebih jauh. Itu permasalahannya adalah gara-gara cuma mobil dinas, Dok. Mobil perusahaan buat saya, buat transportnya saya dari rumah ke klinik. Tapi peruntukannya cuma untuk saya, bukan peruntukannya keluarga. Selama berjalan, karena udah disurati memang itu peruntukannya untuk saya, pihak perusahaan ngelihat lebih banyak peruntukannya untuk Novi, dipakai sama Novi kemarin, sebelumnya itu. Jadi ribut lah saya dengan perusahaan, ada miss saya dengan pihak perusahaan, Dok. Gara-gara masalah mobil operasional aja. Akhirnya itu yang buat bermasalah, mobil ditarik saya dipindahin, gitu. Akhirnya karena masalah itu saya udah pindah ke kabupaten lain, akhirnya saya resign. Mengundurkan diri, Dok. Pas saat itu saya nggak kerja, Dok. Saya belum bisa praktek sendiri. Yang kedua saya nggak ada usaha sendiri. Saya pure dulu tinggal sama orang tua, Dok. Di 2016 itu. Jadi yang ngidupin saya orang tua dulu. Akhirnya itulah karena ekonomi mungkin. Akhirnya jadi kami berantem. Nah itu yang jadi dan sempat masalahnya. Pisah juga ya? Pisah, Dok. Pisah 3 tahun ya kalau nggak salah ya? Pisah, Dok. Iya udah. Novi juga keluar rumah pas saat itu, Dok. Saya nggak pernah ngusir Novi, tapi Novi yang keluar dari rumah sendiri. Nah, ini saya penasaran sih. Saya masih bisa membayangkan semua kejadiannya adalah ya permasalahan rumah tangga pada umumnya ya. Iya. Cuma ada beberapa yang buat saya penasaran adalah kenapa selama 3 tahun itu sempat bilang sudah berpisah, tapi tidak diceraikan. Itulah yang dilematisnya saya, Dok. Saya tuh kalau di keluarga memang saya orangnya satu, mungkin pas saat itu saya tidak tegas, Dok. Mungkin saat sekarang mungkin juga saya mungkin tidak tegas. Tidak punya ketegasan. Yang kedua, tidak tegaan, Dok. Saya kadang mikir, oh yaudah nantilah gitu loh. Yaudah, ada rasa ibanya kadang lebih kuat ke diri saya, Dok. Tapi akhirnya blunder ke saya gitu loh. Walaupun sebenarnya saya ngelihat kita Novi dan saya pun tahu hubungan kami tidak sehat. Hubungan rumah tangga kami nggak sehat. Tapi kami tidak punya action dua-duanya. Harusnya actionnya di saya sebagai kepala keluarga. Yang saya mau bawa rumah tangga ini mau kemana nih gitu loh. Mau saya stop kah atau saya lanjutin gitu loh. Jadi pas saat itu saya mungkin tidak punya kemampuan. Kemudian saya merasa saya belum punya ketegasan yang kuat. Terus tapi rasa iba saya yang kuat, Dok. Gitu loh. Selama 3 tahun kalian berpisah, dia keluar dari rumah. Kamu masih mencintai dia atau tidak? Pas saat yang pertama, iya, Dok. Cuma kami berdua tidak memperbaiki diri. Kamu masih mencintai dia? Pas saat itu. Pada saat 3 tahun kalian pisah rumah pertama ya, yang pertama ya. Ini kita masih bisa bicara pernikahan pertama ya. Dok. Kamu menikah, habis itu kan ribut gara-gara ada cewek yang di Jogja.
punya anak, terus si Novinya pindah keluar rumah. Dan kalian ya berpisah lah ya, kita bilang seperti itu ya. Pada saat itu kamu masih mencintai Novi? Masih, Dok. Cuma kemarin posisinya dilematis. Satu sisi saya karena tinggal sama orang tua. Yang kedua, karena tinggal sama orang tua. Yang kedua orang tua saya kan tidak restu, tidak ridho tadi kan, Dok. Jadi di rumah pun kami posisinya, kebetulan Novi kan saya bawa ke rumah, Dok. Kami belum ada rumah saat itu. Orang tua saya tinggal berdua. Yang kakak sama abang saya tuh udah di Jogja semua. Jadi orang tua saya tinggal berdua. Saya ngerasa saya harus bisa menjaga orang tua saya juga, Dok. Karena udah sepuh, udah tua semua kan. Jadi pas saat itu, ya kami tinggal berdua. Ada papa, mama, Novi, saya. Berempat kami jadinya. Pas saat itu pun di rumah, hubungan Novi ke mama papa pun nggak bisa begitu dekat, Dok. Di rumah tuh nggak ada komunikasi sama papa mama. Kemudian ya di kamar aja. Jadi kalau kerja ya Novi di kamar. Atau kalau Novi nggak di kamar, Novinya pulang ke rumah orang tuanya. Pas sore saya pulang kerja baru Novi pulang. Jadi untuk dekat sama orang tua saya nggak bisa. Jadi di balik pertanyaan dokter tadi, saya pas saat itu sayang, cuma dilematis. Dilematisnya karena orang tua tadi, Dok. Saya mau jalanin hubungan, tapi di saat itu orang tua saya ngerasa saya ngerasa orang tua saya nggak dihargai, Dok. Oke. Nggak dihargai. Papa mama saya udah sepuh. Tapi gak usah lah untuk kasih makan papa mama. Sekedar sehe, sekedar basa-basi, teman ngobrol. Karena yang saat itu juga yang masak mama saya, Dok. Novi, yang mama saya masak, Novi ikut makan di situ. Yang nyiapin semua itu mama saya. Nyuci baju, itu semua mama saya, Dok. Siapin sarapan pagi untuk saya pergi kerja waktu ke perusahaan, itu mama saya, Dok. Novinya enggak. Novi malah ikut. Kadang mama saya cuma beli, kadang 2 tuh. Kok kurang belinya gitu loh. Aku kok nggak dibeliin. Harusnya kalau kita sebagai menantu, kita lah yang ada untuk basa-basi ke orang tua kan gitu kan, Dok. Oke. Saya terima penjelasan kamu dulu lah ya. Oke, saya cuma menerima penjelasan kamu. Ini kan lalu akhirnya kalian bercerai ya? Yep. Tahun berapa bercerainya? Caranya 2021. Iya. Benar ya? Benar. Bercerai. Siapa yang ngajak cerai? Saya, Dok. Kamu yang ngajak cerai? Iya. Ada kebingungan saya sedikit. Sebelum kalian bercerai kan pisah rumah ya? Iya. Kalian pernah berhubungan katanya? Kalau pas pertama kali ya, Dok ya? Yang pernikahan pertama, itu selagi pisah rumah, selagi marah-marahan itu masih tetap ada hubungan badan? Nggak ada, Dok, kayaknya. Menurut pengakuan Novi ada? Di 2021. Itu saya ngajuin gugatan itu 2 kali itu, Dok. Kalau ada berhubungan badan pas saat itu pasti nggak bisa goal, nggak bisa resmi cerainya kami, Dok. Kalau bisa berhubungan badan, itu hakim pasti bilang, oh kalian bisa berhubungan badan ya, pasti nggak bisa juga, Dok. Cuma mungkin saya ngajukan gugatan cerai itu 2 kali itu, Dok. Pertama di 2019. Yang mungkin yang berhubungan badan di 2019, Dok. Oke, ada ya. Ada. Terus saya majukan lagi di 2021. Kenapa kamu akhirnya menceraikan dia di 2021? Di 2021 saya ngerasa saya udah mantep pas saat itu, Dok. Karena pas 2020 mama saya meninggal. Itu pas COVID. Mama saya selalu, karena mama udah tahu saya pisah ranjang sama Novi itu udah 3 tahun. Mama pas saat itu bilang, pas mama saya sakit, kamu harus cari yang terbaik, yang bisa ngurus kamu, yang bisa ngehargain orang tua kamu, yang bisa ngehargain keluarga kamu gitu. Jadi saya ngerasa pas mama saya sakit, itu sebuah pesan buat saya gitu loh. Sebuah pesan yang harus saya jalanin gitu. Akhirnya karena mama udah ngomong seperti itu, akhirnya udah saya mantap untuk bercerai di 2021 itu, Dok. Oke. Dan lucunya 3 bulan kemudian kamu menikah dengan orang yang sama. Itulah, Dok. Jadi pas saat itu saya pernah dekat sebelumnya, sudah resmi cerai, saya dekat sama wanita lain, Dok. Saya udah dekat. Saya jalan udah jalan, terus ada dua wanita yang saya deketin.
yang pernah dekat sama saya. Setelah resmi cerai ya dok. Terus pas saat itu juga Novi sering chat saya. Sering chat. Terus sering kirim makanan dok. Sering kirim makanan. Pas saat itu saya udah punya klinik dok. Saya di 2017 itu saya punya klinik. Novi sering titip makanan ke saya. Buat saya. Tapi dititip lewat perawat lah. Ini kasih bapak ya gitu dok. Itu sering intens dikirim makanan. Kadang saya makan, kadang enggak gitu dok. Jadi saya ngerasa, oh Novi ini perhatian lagi ke saya gitu loh. Saya ngerasa ini ada bentuk, saya udah dekat sama perempuan lain, tapi kok kayak Novi nih ya, yang perhatian agak lebih. Nah, akhirnya saya ngerasa, oh kayaknya kita kasih second chance lah. Maksudnya kesempatan kedua untuk saya bisa dekat lagi sama Novi gitu loh dok. Oke, berarti kamu yang ngajakin lagi? Yang ngajakin untuk nikah. Kembali? Enggak sih dok, karena komunikasi kami berdua aja. Gitu. Ya, kalau komunikasi berdua kan tapi pasti ada yang ngajak dong. Nikah ini kan bukan sesuatu hal yang kecil. Kalau dasarnya malah Novi ya dok. Tapi kamu mau? Ya karena saya ngerasa pas saat itu ya dok. Kita bicara saat itu, saya ngerasa dibanding wanita yang saya dekatin itu, saya ngerasa pas saat itu Novi lebih baik. Padahal kamu 3 bulan sebelumnya sudah memantapkan diri untuk bercerai. Iya itu dok. Itu saya ngerasa pas saat itu memang saya labil mungkin dok. Yang umur-umur kayak saya nih kan. Terus saya tuh masih labil, terus saya belum punya ketegasan. Terus salahnya saya nggak pertimbangan untuk, itu kan sesuatu hal yang besar menurut saya kan dok. Pernikahan itu adalah sesuatu yang hal besar yang harus kita diskusikan ke keluarga besar. Saya pas saat itu adalah saya mungkin sosok yang merasa saya bisa mutusin sendiri. Tanpa keluarga besar saya tahu gitu dok. Itu salahnya saya dok. Jadi saat saya memutusin untuk menikah ya, kakak, abang, keluarga besar saya nggak tahu dok. Itu yang kesalahan saya yang sama lagi tuh. Nggak saya ajak diskusi lagi keluarga besar saya. Nggak saya ajak rembuk lagi dengan keluarga besar saya dok. Akhirnya kadang keputusan yang emosional itu akhirnya jadi blunder buat saya sendiri jadinya. Pernikahan kedua kamu masih mencintai Novi? Kalau mencintai mungkin tidak seperti pernikahan pertama dok. Mungkin lebih ke arah rasa sayang iya, sama rasa iba dan kasihan dok. Gitu. Karena pas saat itu Novi udah sakit kan dok. Kamu tahu dia sudah sakit? Tahu dok. Kamu tahu sakitnya apa? Sakitnya Novi itu tumor intraorbita dok. Kita sama-sama orang medis ya dok ya. Tumor intraorbita. Kamu tahu dia sakitnya apa? Tahu dok. Oke. Kebetulan kan saya yang ngantar dia dok. Dari awal saya ngobatin. Dan kamu masih mau terima dia ya? Masih mau terima dok. Jadi awalnya dia itu di 2000 sakitnya itu adalah pas pertama kami, kalau ini didapat sama Novi adalah waktu dia sebelum nikah sama saya. Itu gangguannya cuma gangguan di mata. Gangguan di mata kayak ada floater, kayak ada gelembung-gelembung di mata. Cuma actualnya parahnya itu setelah kami cerai. Nah, setelah kami cerai 3 bulan setelah itu yang kami nikah lagi. Itu udah ada dok. Akhirnya matanya jadi tumor intraorbita yang bola matanya keluar. Oke. Itu saya tahu. Di pernikahan, sebelum pernikahan kedua kamu sudah tahu ya? Sudah tahu dok. Seperti itu ya. Nah. Tapi setelah menikah, yang kedua nih, kalian tidak pernah berhubungan badan satu kali? Tidak pernah sama sekali dok. Kenapa? Jadi saya lanjutin ya dok. Jadi saya bukan tidak mencintai Novi. Pas saat itu adalah saya sayang, iba dan kasihan. Saya ngerasa saya harus, pas saat itu saya harus tanggung jawab sama matanya Novi gitu dok. Yang emosional saya. Jadi akhirnya kami menikah. Pas untuk berhubungan badan, pas dari ijab kabul sampai malam pertama kami coba, itu nggak bisa dok. Nggak bisa sama sekali kami berhubungan badan. Kenapanya saya nggak tahu dok. Tapi hal itu udah kami coba berkali-kali. Nggak bisa itu maksudnya kayak gimana? Satu, nggak bisa, lebih ke arah satu mungkin kemarin itu nggak bisa ereksi dok. Oke. Nggak bisa ereksi, kemudian yang Novinya kadang ketutup.
Padahal sebelumnya kamu nggak ada masalah? Waktu pernikahan pertama nggak ada masalah, Dok. Pernikahan kedua nih, kami berdua yang nggak bisa. Di saatnya saya bisa ereksi, yang Novinya ketutup. Ketutup? Ya. Yang nggak bisa masuk, Dok. Oke, mungkin ereksi kurang keras kali ya? Itu nggak, kurang tahu saya, Dok. Tapi nggak bisa sama sekali. Emang nggak bisa sama sekali, Dok. 3 tahun? 3 tahun, Dok. Saya 3 tahun tidak pernah berhubungan badan sama sekali, Dok. Sudah pernah mencoba? Saya tidak pernah mencoba, Dok. Cuma saya, mohon maaf aja gitu loh kan. Kalau untuk saya sebagai pria dewasa, kita kayak nonton film dewasa kadang bisa, Dok. Bisa ereksi biasa. Mimpi basah kita bisa, Dok. Bisa. Mohon maaf kadang kita dengan apa sendiri juga bisa, Dok. Apa sendiri itu apa maksudnya? Ya misalnya kita, mohon maaf ya, misalnya masturbasi gitu. Pakai tangan Pakai ya? tangan gitu. Bisa, Dok. Oke. Iya. Dengan istri nggak bisa? Nggak bisa. Sudah dicoba? Sudah dicoba berkali-kali, Dok. Berkali-kali kami coba. Sama sekali nggak bisa. Nonton bareng? Udah juga, tapi nggak bisa, Dok. Jadi kami juga dari malam pertama tuh coba, terus 3 hari, 4 hari setelah itu kami coba lagi. Sampai berbulan-bulan kami coba. Sampai setahun lah ada saya coba gitu, kayak gitu terus, Dok. Tapi kan nggak rutin untuk kita mau coba kayak gitu. Ada ikhtiar yang kita lakuin. Ikhtiar yang kita lakuin tuh kayak saya ruqyah. Itu udah pergi ruqyah kami, Dok. Ruqyah tuh udah pergi ruqyah udah 5 kali, 6 kali ruqyah. Ke orang pinter kami udah pergi. Mohon maaf, ke dukun pun juga kami pergi, Dok. Untuk masalah ranjang ini? Untuk masalah ranjang. Sebenarnya saya malu, Dok. Pas saya ruqyah aja saya malu. Kenapa gitu? Gak bisa berhubungan, saya bilang. Sama sekali. Saya bilang. Itu pun malu lah kan gitu kan, Dok. Untuk hal yang tapi saya perlu untuk yang itu gitu kan, Dok. Oke. Novi ada berusaha juga ya? Ada, Dok. Ada berusaha. Iya, kami juga. berusaha sama-sama kemarin tuh, Dok. Sama-sama berusaha ya? Sama-sama berusaha. Tapi nggak bisa. Menurut kamu masalahnya ada di mana? Saya kurang tahu, Dok. Mungkin satu, kalau saya sebagai medis ya, Dok, psikisnya kami mungkin, atau psikisnya saya. Kadang psikisnya saya ngerasa mau berhubungan, kepikiran orang tua nih. Omongan orang tua saya. Kepikiran dulu saya ngerasa mama saya disakitin, kemudian merasa mama saya banyak buat buat dosa lah ke mama saya. Mungkin saya ngerasa rasa bersalah saya yang lebih besar kepada mama saya kan, Dok. Saya merasa hianati mama saya. Pas mama saya meninggal, saya kok malah lakuin hal yang sama gitu loh. Saya menikah dengan Novi lagi. Padahal mama saya nggak suka kan gitu kan, Dok. Itulah saya ngerasa mungkin salah satunya mungkin lebih ke arah psikis. Yang kedua, kalau magic saya nggak tahu lah kalau masalah magic kan, Dok. Kita ilmiah kan. Kalau masalah magic saya nggak tahu. Tapi ngerasa saya lebih ke arah situ. Sudah coba obat kuat? Sudah, nggak bisa, Dok. Gatot Koco. Iklan dulu dikit. Sudah coba tapi? Udah pakai sildenafil. Sildenafil sudah coba? Sudah semua, Dok. Dari 1 ke 2. Gatot Koco belum kan? Tapi kamu masih nafsu cewek? Masih, Dok. Bukan cowok? Enggak dong, cewek, Dok. Normal ya masih? Normal lah, Dok. Ya itu kalau dengan cewek lain? Sama cewek lain saya enggak ada berhubungan kan, Dok. Karena kan merasa saya masih nikah. Bener ya? Bener, Dok. Ini kalau kamu bohong, kamu dikejar orang lain. Bener, Dok. Bukan salah saya ya? Iya, benar. Iya. Cuma kan, itu tadi kan, Dok. Kita sebagai laki-laki, apalagi yang umur-umurnya kayak saya masih kan, Dok, masih muda. Kemudian hormonnya, ya kita butuh yang kayak gitu kan, Dok. Butuh, pengen. Iya. Masih pengen? Masih, Dok. Oke. Selama 3 tahun. Yep. Bagaimana kamu melampiaskan keinginan seksual kamu? Nonton, Dok. Terus pakai tangan lah. Dengan umur saya yang segini, Dok. Oke. Itu statusnya kalian, ini masuk ke pertanyaan yang inti dan viralnya ya. Ya di Mall Living World ya. Iya, Living World. Pada waktu itu kamu lagi dengan cewek. Mm. Itu kondisinya kalian sudah bercerai? Sudah bercerai secara agama, Dok.
Jadi kalau bercerai secara agama kami itu udah 1 tahun. Apa maksudnya bercerai secara agama? Jadi kan kebetulan saya Muslim kan dok. Jadi kalau di Muslim itu ada perceraian secara agama, ada perceraian secara hukum kita di pengadilan. Jadi kalau perceraian secara agama itu udah saya talak dok. Oke, saya talak kamu. Saya talak kamu. Bismillah. Ya kamu bukan istri saya lagi. Oke. Secara agama itu Novi bukan istri saya. Kalau kami sekamar dalam agama saya, itu udah kami pun berzina dok. Kalau udah saya talak. Kalian masih serumah nggak? Kami pas saat itu saya talak, pas ada orang tua saya, ada papa saya pas saat itu dok. Ada papa saya pas saat itu. Papa saya juga pas lagi sakit. Jadi ujian saya tuh dekat-dekat tuh dok. Papa saya sakit keras juga. Pas saya saya ceraikan Novi itu papa saya juga lagi sakit keras. Papa saya juga tahu kalau saya udah mentalak Novi. Udah saya talak Novi secara agama. Pas saat itu, Novi udah disuruh keluar sama papa saya. Novi bukan, secara agama bukan istrinya Jerry. Novi pulang aja ke rumah orang tua Novi dulu. Saya udah suruh Novi untuk, udahlah pulanglah ke rumah orang tuanya dulu gitu. Novi gak mau dok. Ada chat Novi, sampai kapanpun aku gak mau keluar rumah. Keluar rumah tuh rumah orang tua saya kan dok. Dia chatnya gitu, sampai kapanpun aku gak mau keluar rumah. Terus ada chatnya lagi ke kakak saya. Kak, aku mau keluar rumah, tunggu masa idah. Masa idah tuh kalau menurut hukum Islam kita, ada waktu yang waktu untuk perempuan untuk bisa keluar rumah tuh dok. Akhirnya resmi betul cerai. Itu ada masa idah. Novi ada chat itu dok. Oke. Intinya kalian tidak berpisah rumah? Kami saat itu yang 2024 kami belum pisah rumah. Di 2025 baru pisah rumah dok. Sampai kejadian di Mall Living World itu kalian? Udah pisah dok. Saya tinggal di klinik kan dok. Kebetulan klinik saya itu depan rumah dok. Dan Novi ada di rumah? Novi saat itu udah keluar rumah dok. Sudah keluar rumah? Tidak satu ranjang lagi? Tidak satu ranjang dok. Udah lama kami tidak satu ranjang. Berapa lama? Kalau sekitar 3 bulan, 3 bulan 4 bulanan ada dok. Sebelum kejadian ya? Iya. 3-4 bulan sebelum kejadian. Kalau dari ceritanya Novi katanya masih satu rumah ya? Benar ya? Aku nggak salah ingat kan? Soalnya ini ada jeda beberapa hari. Jadi aku agak lupa. Katanya masih satu rumah? Iya, kalau pas itu enggak dok. Tidak? Tidak satu rumah lagi? Iya, saya malah tinggal di klinik dok. Okay. Rumah, ini klinik. Ya, kenapa kamu belum menceraikan dia? Itulah saya bilang dok. Saya dari awal saya udah komunikasi ke Novi. Saya udah ceraikan, tapi Novi gak mau keluar. Kan saya bilang keluarga saya bilang saya tuh gimana ya dok. Satu mungkin saya gak punya ketegasan. Yang kedua masih pengiba. Akhirnya jadi blunder buat saya lagi gitu kan dok. Novi udah saya ceraikan, tapi Novi gak mau keluar. Novi gak mau keluar rumah nih dok. Yang kedua saya ngerasa. Katanya tadi Novi tidak di rumah lagi. Iya pas saat cerai, pertama kali cerai, yang di 2024 itu udah saya suruh keluar rumah tuh dok. Gak mau keluar rumah. Gak mau keluar rumah. Tapi tetap aja tinggal di situ terus, sampai di 2025. Yang kalau secara agama kami udah cerai, kan. Satu saya gak punya ketegasan. Saya bisa aja agak tegas dikit ke Novi, atau orang tua saya agak tegas dikit ke Novi, udah Novi keluar rumah. Ini baju Novi kami anterin ya. Bisa kami lakukan pas saat itu dok, bisa. Tapi mungkin kami nggak terlalu keras, nggak tega pas saat itu. Oke. Yang kedua, saya ngerasa saya udah ngomong sama Novi juga sebelumnya. Waktu saat saya ruqyah yang mengobati hubungan seksual kami, itu Novi udah dibilang sama ustadznya, yang ruqyah ustadz dok. Ustadznya udah bilang, Dokter Jerry poligami aja. Saya bilang ke Novi ya, karena memang nggak bisa hubungan rumah tangga kalian nggak bisa, nggak sehat. Novi cuma bisa jadi boneka aja buat Dokter Jerry, gitu. Novi cuma bisa jadi teman tidur aja, tapi nggak bisa diapa-apain. Dokternya, Ustadz Ruqyahnya udah nyaranin seperti itu dok. Saya bilang ke Novi ya. Itu ustadznya bilang. Ustadz mana tuh? Ustadz, ya karena dalam agama kita ya, dalam agama kami ya dok, kan hubungannya kan maksudnya
kebutuhan lahir dan batin kan dok. Saya kebutuhan lahirnya yang mana kami suami istri punya hak dan kewajiban yang sama gitu loh. Novi punya kewajiban, saya punya kewajiban. Novi punya hak, saya punya hak gitu loh. Hak saya sebagai suami untuk mendapatkan itu tidak dapat. Novi juga haknya dia sebagai istri untuk berhubungan badan juga nggak dapat. Kalau dalam agama kami 3 bulan aja udah kayak nusyus namanya, atau kurang lupa saya. Jadi udah dianggap udah kayak cerai dok. Karena nggak bisa berhubungan badan. Oke. Secara agama. Kamu katanya mengajukan kalau pengen diobatin Novinya, boleh kamu obatin tapi mau dipoligami. Bukan gitu bahasanya dok. Jadi sebelum itu udah melakukan pengobatan dok. Pengobatan udah berjalan. Jadi pas saat itu, ya kan saya bilang waktu cerita Ustadz itu, saya udah ngomong ke Novi, kalau enggak saya poligami aja. Oh boleh poligami, syaratnya Rubicon, umroh gitu-gitu, punya usaha besar gitu. Itu sih dok. Kalau saya memang kemarin ya, kemudian Novi udah ngerasa oke gitu kan dok. Nggak ada masalah dia. Secara nggak langsung bahasanya Novi itu, memang nggak ada masalah untuk poligami gitu loh. Karena dengan kekurangannya beliau kan. Gitu sih dok. Cuma dengan permintaan seperti itu. Oke. Sekarang istri kamu bilang, atau mantan istri kamu bilang masalah cerai gitu tuh masalah sudah hal yang biasa dalam rumah tangga kalian. Bahkan sering packing barang, packing baju dalam koper mau keluar dari rumah itu sudah hal yang biasa. Tapi habis itu baikan lagi. Jadi dianggap talak kamu itu bukan sesuatu hal yang spesial karena itu sudah sering dilontarkan. Ya. Kalau saya dok, jawaban saya nggak pernah nalak. Kalau setiap berantem tuh nalak dok, nggak. Saya nalaknya udah 3 kali 4 kali ada tuh dok. Karena berarti sudah lebih sering ya? Lebih sering, tapi Novi nggak pernah packing dok. Bohong kalau pernah packing. Terus Novi packing saya larang. Okay. Logikanya aja kan Novi saya suruh pulang dok. Novi nggak mau pulang. Oke, kamu talak dia secara kalimat kita anggap 3-4 kali. Yep. Tapi berbaikan lagi? Berbaikan tapi kami komunikasi jelek dok. Gini loh Jerry, kamu mentalak dia 3-4 kali. Pada kenyataannya kalian bercerai cuma 1 kali. Ya, kita buang 1 kali, ini masih ada 2-3 kali. Okay. Artinya ketika kamu menalak dia, itu masih pernah baikan lagi kan? Baikan. Oke. Wajar dong kalau dia merasa bahwa talak kamu itu tidak ada artinya karena ya itu sering berantem, ngerti nggak kamu? Paham ya? Ngerti, paham. Kita putus ya sekarang ya, tapi udah biasa, besoknya balikan lagi kayak gitu punya. Jadi kayak kata-kata kosong yang nggak perlu diartikan. Ya sekarang posisinya, kalau pihak Novinya nggak mau keluar rumah ya gimana dok? Saya udah tegas pun pihak perempuannya nggak mau keluar rumah dok. Kan harusnya saya sendiri yang lebih tegas. Maksudnya saya lebih tegas, Novi keluar rumah. Masa saya perlu kekerasan nyuruh Novi keluar rumah kan dok? Saya dengan bahasa saya dengan saya ngomong aja, tolonglah keluar rumah. Orang tua saya udah ngomong, tolonglah keluar rumah. Jadi otomatis Novi nggak keluar, tentu setelah itu Novi berusaha baik sama saya, tentu ada komunikasi lagi kan dok. Karena prinsip di awalnya Novi nggak mau keluar rumah gitu kan dok. Tapi tidak sekamar? Kadang tidak sekamar dok. Kadang sekamar? Iya. Cuma mau sekamar pun kami nggak bisa ngapa-ngapain juga kan dok. Oke. Artinya kamu sepakat bahwa sempat ada 1 kamar, walaupun kadang tidak. Ya. Oke, ini kan lucu ya. Makanya saya itu pengen mempertanyakan hal ini, di mana rumah tangga kalian yang begitu ribet, ruwet ini, dan kamu tambah lagi jalan dengan cewek lain. Siapa cewek itu? Bukan cewek lain sih dok, itu lebih ke arah teman dekat. Saya kebetulan kalau Novi lihat tuh, temen deket saya tuh kan ada tuh yang sebelumnya tuh. Ada yang ini, gak usah sebut nama lah karena kasihan orang-orang tuh dok. Saya merasa teman dekat dok. Itu pun saya pas saat di mall Living World itu, saya makan sama ada sopir saya. Ada 3 orang, ada 4 orang pas saat itu. Terus tiba-tiba muncul digerebek. Kalau digerebek tuh di hotel kan dok.
Ini di tempat umum, tempat makan. Saya bukan buat mesum gitu loh, Dok. Saya mau jalan sama siapapun, ya boleh aja kan, Dok. Kami nggak berdua, gitu loh. Oke, pertanyaan saya tetap sama. Siapa cewek itu? Teman dekat saya aja, Dok. Bukan ada hubungan spesial? Nggak ada hubungan spesial. Atau ada niat kamu untuk mendekati, atau cuma teman biasa atau teman spesial? Ya. Atau gebetan baru? Belum. Masih teman biasa sih, Dok. Tapi katanya bergandengan ya? Bergandengan kan pas saat itu kan karena ini, Dok. Satu karena posisinya adalah orang pas lagi ribut-ribut. Ribut-ribut. Yang Novi kan, saya jalan berdua nih. Novi udah nunggu di belakang. Yang saya ngerasa, kalau komunikasi saya bagus sama Novi. Itu nggak disetting kayak gitu kan, Dok. Ini kan saya ngerasa, asumsi saya. Ini udah kayak disetting gitu kan, Dok. Disetting mobil saya dulu, terus disetting pas saat saya jalan. Kan saya bilang saya nggak berdua, Dok, berempat. Pas saat itu saya jalan berdua, Novi di belakang. Kan udah di videoin lagi, Dok. Di videoin sama Novi, terus ada yang dijambak. Tapi pada waktu itu kalian jalan juga bergandengan tangan? Saya ngerasa pas itu saya harus lindungin yang pihak perempuan. Sebelum ketahuan dengan Novi sudah bergandengan tangan? Sebelum sama Novi? Sebelum ketemu dengan Novi, atau ya ke Pergok, ke Gap, atau apapun itulah ya kita bilang ya. Waktu kamu di jalan di mall, itu pada waktu itu perempuan itu dan kamu bergandengan tangan? Nggak ada fotonya bergandengan tangan, Dok. Cuma sebelahan deket aja. Diceritakan oleh Novi sih? Iya, ya kan cuma. Ada atau tidak? Enggak, Dok. Tidak? Cuma sebelahan, deket banget memang saya sebelah. Deket banget? Iya. Dan sudah kejadian di Pergokin itu langsung bergandengan tangan dan dia bilang ini suami dia? Iya, karena saya istrinya ya? Ya, istrinya. Karena pas saat itu, Dok, saya ngerasa satu, orang udah rame. Kan Novi ngerekam nih. Novi ngerekam. Terus Novi ngejambak. Ngejambak itu perempuan, Dok. Ngejambak terus ada kena sikut lagi. Tentu saya ngerasa pihak teman dekat tadi kan saya ajak nih. Ketemuan sama saya. Tentu saya harus protect. Saya lindungin. Novi udah teriak-teriak. Nggak mungkin nggak saya lindungin, Dok. Yang dia juga korban mungkin di situ gitu loh, Dok. Yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba korban. Tentu saya tarik, saya gandeng, saya bawa keluar untuk supaya nggak ribut, nggak heboh lagi, Dok. Ya udah saya gandeng, Dok. Saya bawa ke mobil sama sopir saya. Tapi kalau misalnya itu teman kan pasti dia bilang ini cuma teman loh, kami cuma teman loh. Iya. Ini kan dia bilang saya istrinya loh. Karena pas saat itu adalah orang udah rame, Dok. Orang udah rame. Kalau dia bilang, wah aku selingkuhannya juga, ya nggak mungkin, Dok. Ya kalau dia ngomong saya selingkuhannya tentu saja disalahkan. Iya kan. Tapi kan kalau memang teman kan pasti dia bilang, kan saya cuma temannya. Iya enggak. Kan saat itu juga kalau kita Ayo, kamu ada hubungan apa dengan cewek Saya itu? teman dekat aja, Dok. Cuma kan situasinya adalah situasi ketertekan kan, Dok. Karena ada tekanan. Terus ada dilihat orang banyak. Kalau dia bilang saat itu saya teman dekat, yang enggak gitu loh, Dok. Oke, asumsi Enggak kamu bisa, seperti itu iya, ya. Dok. Tentu harusnya dengan bilang, oh saya istri juga kok. Maksudnya dengan ini debatable-nya kan enggak terlalu gitu loh. Oke, saya tanya sekali lagi. Oke. Karena ini butuh kejujuran kamu, jadi. Oke. Orang bisa menilai kejujuran kamu dan gampang sekali untuk mencari kebohongan dari sini ya. Karena Betul. ini kan ditonton oleh banyak orang juga ya. Oke, Dok. Kamu deketin cewek itu di mall, memang ada niat pengen menjalin hubungan yang lebih serius, sekali lagi. Ada hubungan, atau just a friend? Saya pertama, karena saya udah tadi, Dok, asumsi saya, pandangan saya, maaf kalau saya salah. Saya ngerasa udah cerai secara agama sama Novi. Yang kedua, saya ngerasa saya punya hak untuk dekat. Punya teman dekat. Yang sekarang saya kebetulan yang di mall, saya teman dekat. Kalau nanti kejadiannya nikah atau saya seriuskan, ya kita nggak tahu, Dok. Berarti ada tujuan juga untuk ke arah sana? Belum sih, cuma kita nggak tahu, Dok. Oke. Apa yang terjadi waktu diviralin itu? Kamu nggak pengen melindungi Novi kah?
Novinya teriak dok. Saya udah komunikasi sama Novi pas saat itu. Pas Novi yang duduk itu, setelah kejadian menjamba itu, Novi kan duduk. Saya ngomong sama Novi, sudah saya tenangin. Tapi Novinya sama adiknya malah nyerang yang teman dekat saya itu. Diserang dok. Mau menjambak lagi, mau berusaha untuk mukul. Tentu saya belanya, tentu saya supaya ini nggak jambak, tentu saya bawa yang teman saya tadi keluar. Itu sih dok. Sebenarnya kan kamu bisa menenangkan Novi. Bisa juga dengan teknik yang berbeda, kamu menenangkan yang lagi marah. Udah saya tenangin dok. Kan udah ada videonya saya nenangin si Novi pertamanya. Tapi kamu lebih pilih untuk mengamankan teman cewek kamu ya? Karena kalau saya ngelihat Novi pas saat itu adalah emosionalnya lebih gede. Emosionalnya lebih meledak-meledak. Oke. Jadi kalau saya kemarin sudah saya coba untuk nenangin Novi, tapi kayaknya Novi masih meledak-ledak dok. Akhirnya asumsi saya, yaudah saya harus nyelamatin yang ini. Biar nggak terlalu ribut. Nah gitu dok. Heboh pada waktu itu? Heboh dok. Kalau sebenarnya, kalau orang ngelihat nggak terlalu banyak sih dok. Hebohnya setelah rekaman yang tadi, rekaman viral itu sih dok. Berdampak pada hidup kamu? Sangat berdampak bagi saya dok. Saya mungkin minta maaf sama Novi. Kalau saya salah pun yang dihajar saya aja lah dok. Kalau Novi nggak suka sama saya atau Novi marah sama saya, yang dihajar saya lah. Saya aja cukup. Jangan orang-orang lain. Okay. Kasihan yang lain, keluarganya, teman-teman dekat saya tadi, keluarganya dia. Kadang dibawa profesinya, dibawa pekerjaan orang tua, dibawa background orang tua. Kasihan dok. Jadinya bullying dari bullying verbal jadi bullying sosial. Akhirnya berdampak. Mau kemana-mana dihujat orang. Mungkin gak semua mental orang kuat seperti ini kan dok. Itu. Akhirnya hubungan kamu dengan cewek itu kayak gimana? Teman wanita kamu itu? Berantakan? Ya. Kandas? Ya biasa aja sih dok, cuma ya. Atau sekarang masih berlanjut? Enggak, dok, biasa aja. Cuma saya support. Karena saya merasa ini ada andil saya di situ. Ada andil karena ketidaktegasan saya terhadap pernikahan saya. Yang akhirnya berandil ke dia kan. Masih berhubungan jadi? Tapi nggak intens. Gara-gara kejadian ini mungkin mental dia drop juga ya. Dan menjaga jarak ya. Menjaga jarak juga dengan iya, keluarga dia mungkin pasti marah ke saya juga kan. Dia nggak tahu bahwa kamu masih ada hubungan status suami istri. Kalau perempuan kemarin dia sebelumnya malah waktu dekat sama saya udah bilang, saya udah pisah. Kemudian udah pisah, udah saya liatin akte saya juga dulu. Akte apa nih? Akte cerai sebelumnya kan gitu. Akte cerai sebelumnya. Ya kalau perempuan kan dok, perempuan kan ngelihatnya, memang dia dari awalnya memang make sure. Ya kita aja yang laki-laki yang salah dok. Kamu ya, dari awal podcast salah terus sampai akhir podcast salah terus. Jadi mau kamu kayak gimana ini Jer? Kalau saya maunya udah, karena kan dokter udah ngeliat sendiri, dokter udah ngeliat bahwa pernikahannya memang dari awal udah gak bagus gitu kan dok. Jadi kalau saya pengennya udah, saya bisa baik-baik sama Novi udah gitu dok. Biar Novi bisa ngelanjutin hidupnya, biar saya bisa ngelanjutin hidup saya. Kemudian saya pengen saya bisa balik kerja seperti biasa dok. Emang sekarang gak bisa kerja? Gak bisa kerja dok. Saya mau praktek, pasien yang biasa berobat sama saya mental saya kan belum kuat dok. Saya gak pernah, saya tuh gak main sosmed dok. Ada sosmed, saya mungkin berapa lah, cuma itu pun 1 tahun yang lalu saya update. Tapi gak pernah saya main sosmed, tiba-tiba saya dihajar di sosmed seperti ini kan dok. Jadi ya itulah yang buat saya saya nggak main sosmed, tiba-tiba diajar di sosmed. Mental saya nggak kuat, dihujat orang gitu loh. Terus bawa-bawa profesi, bawa-bawa ID, bawa-bawa yang lain-lain gitu loh dok. Kasihan pasien yang sudah sering berobatnya sama saya kan dok. Akhirnya mau ketemu saya nggak dapat ketemu sama saya. Saya juga punya pasien yang tetap, maksudnya dengan saya cek aja mereka udah seneng gitu.
dengan pengobatan saya mereka udah seneng. Mindsetnya pasien saya, ketemu saya, sugestinya udah dapet. Itu sekarang nggak bisa saya lakuin tuh dok. Kenapa? Karena mental saya Mental kamu? Mental saya dihujat. Oh ini dokter ini dokter ini. Tapi pasien tetap percaya? Saya nggak praktek sekarang dok. Nggak praktek? Kenapa nggak praktek? Karena mental kamu? Iya. Saya merasa, mungkin nggak semua mental orang, mental yang bisa terima dengan keadaan gitu dok. Gitu. Semua orang kan beda-beda kan dok. Kalau mentalnya kuat mungkin kejadian kayak gini ya slow. Seneng aja viral gitu. Kalau saya nggak mau viral karena aib. Ya kan. Yang bisa sebenarnya aib itu bisa kita bicarain sebenarnya. Yang apalagi aib rumah tangga. Saya ngerasa kalau saya mau terkenal, saya terkenal dengan prestasi. Saya punya klinik, saya punya usaha kan gitu kan dok. Oke. Jadi sekarang maunya pisah ya? Iya dok. Ya biar Novi juga, ya itu tadi karena dari awal memang itu tadi saya tidak punya ketegasan. Orang tua saya enggak restu, enggak ridho, tetap saya paksain gitu. Oke. Ada lagi yang pengen kamu sampaikan? Kalau saya, yang mau saya sampaikan, mungkin saya minta maaf sama Novi. Ya mudah-mudahan ya Novi dapat yang lebih baik, jauh dapat yang lebih baik dari saya. Mungkin selama ini mungkin saya ada zolim, kemudian ada berbuat yang menyakiti dia. Saya minta maaf sama Novi dan keluarganya dok. Terus saya pengen masalah ini ya cepat selesai. Maksudnya biar Novi bisa aktivitas, fokus pengobatan, saya juga bisa aktivitas seperti biasa kan gitu kan dok. Karena saya ngerasa bullying verbal, bullying sosial, itu sangat berdampak kepada saya, dok. Gitu. Oke, cukup? Ya, dok. Oke, terakhir saya pengen kasih saran dengan kamu, boleh? Boleh, dok. Oke. Saya pikir dari awal kita podcast tadi, kamu banyak bilang, ya salah saya. Saya yang tidak tegas, saya yang tidak ini, saya tidak ini. Di tengah episode, di akhir episode kamu juga bilang salah saya. Kamu akui ya, sebagai laki-laki kita ada salah ya. Dan saya pikir kalau misalnya kita memang ada salah, gak ada salahnya sih untuk datang, menyelesaikan. Kamu yang memulai, ya kamu juga yang harus mengakhirinya, saya pikir ya. Berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Mungkin akhirnya nggak akan jadi seperti ini. Nggak ada Novi ke podcast saya, ataupun kamu juga ke podcast saya. Atau kalau misalnya komunikasinya baik, ya kalian mungkin bisa berdua duduk di sini. Ini kan saya pengen ketemukan kalian berdua, yang satu nggak bersedia, yang satunya lagi nggak mau. Padahal saya melihatnya dua-duanya orang yang cukup bisa diajak komunikasi. Kalau kamu merasa diri kamu ada salah dan ada kurangnya, kenapa nggak kamu duluan yang datang sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, membuka omongan untuk ya saling memaafkan satu sama lain. Apa yang diinginkan dia, apa yang diinginkan kamu, dan diselesaikan dengan cara baik-baik. Menurut saya, bukan masalah kesalahan apa yang kita buat, tapi bagaimana cara kita memperbaiki semua.